Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 118. Setelah lelah bergulat dengan pikirannya sendiri, Anissa pun tertidur masih dalam kondisi menangis sehingga pagi ini matanya terlihat lebih bengkak dari yang semalam. Anissa mandi dan memakai baju yang ada di kamar tamu. Di dalam kamar tamu memang sudah terdapat peralatan mandi yang lengkap dan beberapa pasang pakaian wanita maupun pria agar ketika ada tamu yang datang dan menginap di rumah itu bisa memakai fasilitas yang sudah disiapkan. Anissa bercermin dan memandang matanya yang sembab. Sembab ini ya, ini mau ditutupin pakai apa kayak gini? Kalau orang lain lihat pasti pada mikir yang tidak sama aku. Pakai apa ya? Anissa terlihat bingung cara menutupi matanya yang sembab. Ah, pakai kacamata aja kali ya. Di sini ada kacamata nggak ya? Gumam Anissa. Anissa membuka laci yang ada di kamar itu dan benar saja dia menemukan kacamata hitam tersimpan di sana. Siapa yang nyimpan kacamata di sini? Hitam lagi, lumayan buat nutupi bengkaknya, ujar Anissa. Lalu Anissa memakai kacamata itu dan keluar dari kamar karena sudah waktunya sarapan. Di ruang makan sudah ada Cecil yang duduk di kursi dengan memakan buah. Kak, kenapa pakai kacamata hitam? Tumben banget, tanya Cecil. Ini mataku lagi bermasalah, aku nggak mau kalian ketularan. Jadi aku pakai kacamata hitam, jawab Anissa bohong. Sejak kapan perasaan semalam baik-baik saja? Tanya Cecil. Sejak tadi pagi pas bangun tidur udah sakit, jawab Anissa. Oh gitu, terus Kak Rehan kemana? Biasanya turun bareng kakak, tanya Cecil lagi. Masih tidur, jawab Anissa seenaknya. Tumben banget jam segini masih tidur. Memangnya dia nggak ke kantor? Cecil bertanya lagi. Nggak tahu, aku belum tanya soal itu, jawab Anissa lagi. Anissa merasa bersalah karena sudah berbohong pada Cecil, tapi dia tidak ingin masalah rumah tangganya diketahui oleh orang lain, sekalipun itu keluarganya sendiri. Cecil melirik ke arah dapur, dia memastikan bahwa ketiga pembantunya sedang sibuk di sana. Setelah memastikan keadaan aman, Cecil mengalihkan pandangannya ke Anissa. Kakak semalam gak tidur bareng Kak Rehan kan? Tanya Cecil dengan berbisik. Tidur bareng kok, jawab Anissa gogok. Kakak jangan bohong, aku tahu kalian gak sekamar tadi malam. Sebenarnya kalian berantem kenapa? Apakah Ray nyakitin kakak? Tanya Cecil. Kami gak kenapa-napa Sil. Di dalam rumah tangga wajar kalau ada selisih. Jadi kamu tenang saja ya. Kami baik-baik saja kok, ucap Anissa. Cecil memicikkan matanya tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Anissa. Kakak jangan bohong ya. Walaupun aku masih kecil tapi aku tahu kalian ada masalah. Kak Ray nggak mungkin seperti itu kalau nggak ada masalah yang sangat serius. Aku sangat paham dengan dia. Dia bisa seperti orang gila jika sedang mengalami masalah yang sangat besar dengan pasangannya. Kak Nisa itu kelemahan dia. Kalau tidak ada masalah yang besar dengan kakak, gak mungkin dia seperti itu. Tolong kak, jujur sama aku. Aku janji gak akan menceritakan masalah kalian dengan siapapun, ujar Cecil. Cecil, kami gak apa-apa, kamu gak usah khawatir ya. Aku hanya ingin menenangkan diri saja, makanya aku lebih memilih tidur terpisah, ujar Anissa meyakinkan. Kak, apa susahnya sih cerita sama aku? Aku ini adik Kak Nisa juga loh. Aku gak akan mencampuri urusan rumah tangga kalian. Aku hanya gak mau Kak Rehan mengalami hal yang sama seperti dulu lagi. Dulu dia pernah frustasi dan putus asa sampai terlihat seperti orang gila. Dia selalu mengurung diri dan mengamuk di dalam kamar. Tidak mau makan dan tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Hidupnya seakan sudah hancur-hancuran sampai hampir membunuh mama dan papa karena dipaksa untuk menemui psikolog. Dia seperti itu setelah kematian Kak Sela. Aku yakin Kak Nisa tahu siapa Kak Sela di hidup kakakku. Sampai beberapa bulan kemudian kakakku baru mau keluar kamar tapi dengan perubahan yang sangat besar. Dia pergi dari rumah tanpa memikirkan aku.
Dia pergi entah kemana sampai aku tidak bisa menghubunginya. Aku coba menghubungi semua teman-temannya tapi mereka tutup mulut. Tidak ada yang mau memberitahuku. Aku kehilangan kakakku yang hangat dan selalu memanjakanku hanya karena kehilangan satu wanita. Aku nggak mau kakakku berubah lagi. Aku udah cukup senang karena sejak bertemu dengan Kak Nisa, kakakku lebih lembut dan hangat lagi. Ucap Cecil dengan mata yang sudah mulai berkaca. Mendengar ucapan Cecil, Anissa menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Dia paham apa yang dirasakan oleh Cecil. Dia paham dengan apa yang Cecil rasakan. Cecil sayang, kamu tenang saja. Aku sudah berjanji tidak akan meninggalkan kakakmu, apapun yang terjadi. Kami memang sedang ada masalah, tapi percayalah, sebesar apapun masalah kami, aku tidak akan pergi kecuali kakakmu sendiri yang memintanya. Ucap Anissa. Sudah ya, sekarang kita sarapan dulu. Kamu libur hari ini. Kok nggak pakai seragam? Anissa mengalihkan pembicaraan. Hari ini aku libur soalnya besok ujian, jawab Cecil. Ya sudah, kita makan dulu ya, ajak Anissa. Mereka berdua makan bersama tanpa adanya Rehan. Setelah selesai makan, Cecil mencegah Anissa yang ingin beranjak dari duduknya terlebih dahulu. Kak Anissa beneran kan gak akan ninggalin kakakku? Tanya Cecil. Cecil, aku akan tetap di sini bersama kalian. Lagian hanya kalian keluargaku sekarang, kalian tempatku pulang. Meskipun nanti akan ada masalah besar, aku akan tetap pulang ke sini. Kecuali jika Mas Ray tidak lagi menginginkan aku di sini, aku baru akan pergi. Ujar Anissa meyakinkan. Anissa paham dengan ketakutan yang Cecil rasakan. Jika dia berada di posisi yang sama seperti Cecil, mungkin dia juga akan merasakan hal yang sama seperti Cecil. Makasih Kak, makasih selama ini udah baik banget. Kakak memang istri terbaik buat Kak Rehan. Aku senang karena Kak Nisa yang jadi kakak iparku, ucap Cecil dengan desain air mata. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Kalau aku nggak baik sama kalian, lalu aku harus baik sama siapa? Kalian keluargaku, sudah sewajarnya aku baik sama kalian, ucap Anissa sembari menghapus air mata Cecil. Sudah, jangan menangis, aku mau membangunkan kakakmu dulu ya, sekalian nganterin sarapan, ujar Anissa. Cecil mengangguk, dia membiarkan Anissa pergi dengan membawa makanan yang sudah dia siapkan untuk Raihan. Suara ketukan pintu. Mas udah bangun belum? Panggil Anissa dari depan pintu. Hening, tidak ada jawaban sama sekali. Anissa membuka pintu yang ternyata tidak dikunci itu. Mas udah siang, mau kerja. Ampun mas kamu kenapa? Anissa sangat terkejut melihat muka Rehan yang penuh lebam seperti bekas pukulan. Terlebih lagi dengan bibir yang membengkak membuat Anissa sangat shock melihatnya. Mas, kok muka mas seperti ini? Bibir mas juga kenapa bengkak gini? Anissa mencoba membangunkan Rehan dengan panik, namun dia sama sekali tidak bangun. Mas, kamu kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Semalam kamu masih baik-baik saja, tapi kenapa sekarang kayak gini? Ucap Anissa cemas. Melihat Rehan yang tidak bangun-bangun, Anissa menempelkan punggung tangannya ke atas kening Rehan. Mas, kamu demam tinggi. Aku harus bagaimana? Aku nggak mau Mas Ray kenapa-napa. Aku harus panggil dokter Robert. Ponsel Mas Rehan di mana? Anissa terlihat sangat panik dengan keadaan suaminya yang seperti itu. Duh, di mana sih kamu nyimpen ponselmu? Kok nggak ketemu-ketemu? Di nas nggak ada. Di celana nggak ada, di bawah kolong juga nggak ada. Ya Tuhan, gimana ini? Ucapnya panik. Tidak ada cara lain, dia harus meminta bantuan Cecil untuk membawa Rehan ke rumah sakit. Aku harus bawa kamu ke rumah sakit, aku panggil Cecil dulu sebentar, ucap Anissa. Baru saja maju satu langkah, tangan Anissa dipegang oleh Rehan. Jangan pergi, aku mohon maafkan aku, ucap Rehan lirih menahan perih di bibirnya. Anissa menoleh ke arah Rehan, dilihatnya Rehan sudah membuka mata dengan air mata yang mulai keluar dari sudut matanya. Anissa mengurungkan niatnya untuk keluar mencari Cecil. Dia mendekati Rehan yang sudah tidak berdaya itu. Mas, kenapa mas bisa begini sih? Semalam mas gak kenapa-napa, tapi kenapa sekarang babak belur gini? Kamu harus dibawa ke rumah sakit. Lihat mukamu sudah kayak badut begini, ujar Anissa. Aku gak mau kamu pergi. Jangan tinggalin aku, ucap Rehan lagi. Aku gak akan pergi kemana-mana. Aku cuma mau cari Cecil doang, ujar Anissa.
Genggaman Rehan semakin erat di tangan Anissa, membuat Anissa tidak bisa beranjak dari tempat itu. Anissa meraih ponselnya yang ada di tas meja rias dan menelpon Cecil. Sil, kamu punya nomor dokter Obet kan? Tolong hubungi dia agar segera datang ke sini, tita Anissa. Loh, ada apa kak? Kak Rey nggak kenapa-napa kan? Tanya Cecil di seberang telepon. Datanglah ke kamar kakak, aku nggak bisa kemana-mana, kakakmu terus memenggangi tanganku, ucap Anissa. Panggilan terputus secara sepihak, tidak sampai 1 menit Cecil masuk ke kamar mereka. Kak Rey, kok bisa gini sih? Kakak kenapa? Kakakku bisa kayak gini? Tanya Cecil. Aku juga nggak tahu Sil, waktu aku masuk ke kamar kakakmu udah kayak gini. Mana badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana, ucap Anissa. Semalam kakak gak kayak gini loh, apa kalian main kekerasan? Tanya Cecil. Tidak Sil, kami memang sempat beradu mulut tapi tidak melakukan apapun, jawab Anissa. Jangan salahin Anissa, aku yang salah, aku minta maaf, ucap Rehan terbata. Aku sudah menghubungi dokter Robert, mungkin sebentar lagi dia sampai. Sebenarnya apa masalah kalian? Kenapa sampai kakak jadi seperti ini? Rasanya seperti melihat badut tahu. Gak lihat bibir kakak yang bengkak gitu. Bukannya serem tapi lucu, ujar Cecil. Cecil, tolong ambilin air buat kompres kakakmu ya, pinta Anissa. Cecil mengangguk dan keluar dari kamar untuk mengambil air yang diminta oleh Anissa. Nisa, aku mohon maafkan aku udah menghilangkan semua noda wanita itu dari tubuhku. Aku harap kamu gak akan ninggalin aku, ucap Rehan. Jadi muka dan bibir mas bengkak kayak gini gara-gara udah disetubuhi sama wanita itu. Lalu bagian mana lagi yang bengkak? Apa suruh tubuhmu juga bengkak seperti ini? Tanya Anissa. Rehan menggelengkan kepalanya dan mempererat pegangannya. Hanya apa yang dia sentuh yang aku sikat sampai noda itu benar-benar hilang. Aku gak mau kamu cicik denganku gara-gara dia. Aku gak mau kamu ninggalin aku gak mau kehilangan kamu, ucap Rehan dengan air mata yang kembali mengalir di sudut matanya. Ya ampun mas, gak harus segitu juga. Kamu mandi dan pakai sabun yang banyak saja sudah cukup. Kalau udah kayak gini kan kamu juga yang kesakitan, ujar Anissa kesal. Dia tidak mengira bahwa Rehan akan melakukan hal di luar dugaan seperti itu. Dia pun merasa bersalah karena tidak mempercayai suaminya. Karena selama ini Rehan tidak pernah membohonginya tentang wanita. What? Jadi kakak kayak gini karena habis disentuh wanita lain. Siapa wanita jalang yang berani menyentuh kakakku? Katakan siapa dia? Tanya Cecil dengan kesal. Cecil meletakkan baskom berisi air yang diminta oleh Anissa dengan kesalnya. Sudah Sil, gak usah diperpanjang, kamu fokus saja dengan ujianmu. Ingat kamu harus dapat nilai yang baik. Ini masalah kami, kamu juga jangan ikut campur ya. Kami bisa mengatasinya sendiri, ujar Anissa. Tapi kak gak bisa gitu dong, berani-beraninya dia mau jadi pelakor. Aku gak akan terimalah, ujar Cecil. Cecil, ini rumah tangga kakak, biar kami yang menyelesaikan masalah kami. Kamu cukup mendoakan kami saja ya. Gak seharusnya kamu ikut dalam permasalahan rumah tangga kami. Kakak mohon, kamu fokus sekolahmu saja ya, ucap Anissa lagi. Pokoknya aku gak mau kalau kalian sampai pisah gara-gara pelakor yang gak tahu diri. Dan buat Kak Rey, awas ya kalau sampai main perempuan di luar sana, aku sendiri yang akan ngehajar kakak, ancam Cecil. Maaf, hanya itu yang keluar dari mulut Rehan. Suara ketukan pintu terdengar, pintu membuat mereka terdiam. Maaf Nyonya, dokternya sudah datang, ujar Jenny di balik pintu. Cecil membuka pintu dan meminta dokter Robert untuk segera masuk. Saat Indah ingin melihat ke dalam, Cecil langsung menutup pintu dengan rapat. Dasar pelit, bikin penasaran aku saja. Memangnya Tuhan sakit apa sih? Kok nggak dibawa ke rumah sakit saja? Enak ya punya istri 2 tapi akur semua. Ngejagainnya bareng lagi. Andaikan aku juga ada di sana, pasti aku yang paling diinginkan buat jagain dia, gumam Indah. Indah membayangkan jika dia menjadi istri dari Rehan yang merawatnya saat sakit. Sebuah khayalan yang sangat indah bagi Indah. Kenapa sih kamu senyum-senyum gitu? Tanya Jenny. Gak apa-apa kok, itu sih Tuan sakit apa sih mbak? Kok sampai manggil dokter segala? Mana aku gak boleh masuk lagi? Kan aku penasaran, ujar Indah.
Gak usah cari gara-gara deh kamu. Udah dibolehin kerja di sini saja bersyukur. Zaman sekarang sudah cari kerjaan yang gajinya gede kayak gini. Makan gratis, yang jajan dijatah, kebutuhan pribadi juga dijatah. Jangan bikin malu keluarga deh. Aku gak mau ya punya adik yang pelakor, ujar Jenny mengingatkan. Iya, boleh banget sih punya kakak kayak kamu, ujar Indah kesal. Jenny meninggalkan adiknya dan kembali mengerjakan pekerjaan yang lain. Sedangkan Indah merasa kesal karena sang kakak tidak mendukung keinginannya untuk menjadi tuan rumah di rumah besar itu. Semakin hari Indah semakin terobsesi ingin memiliki Rehan yang menurutnya semakin tampan dan mempesona. Namun Indah masih tidak ada keberanian untuk mendekati Rehan sehingga dia hanya mampu memandangi pria itu dari kejauhan. Nah segitu dulu ya bab 118-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang sudah stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.